6. Oke, kita lihat satu persatu. Ya, yang pertama berkaitan dengan persediaan ya. Kita tahu persediaan itu termasuk dalam kategori harta ya, atau aset. Atau kalau misalnya Anda lihat anatomi daripada neraca, persediaan ada di sisi sebelah debit ya, atau sebelah kiri, dan termasuk kelompok daripada aset. Dan biasanya persediaan kita kelompokkan sebagai apa? Aset lancar ya. Nah, lalu kemudian apa saja Pak jenis-jenis persediaan itu? Ya. Nah, kalau melihat jenis nanti Anda harus bisa menentukan ya WP-nya ini usahanya apa. Kalau saya atau mungkin nanti Anda ya bisa membagi WP itu punya 3 jenis usaha ya. Yang pertama dagang, yang kedua industri, dan yang ketiga jasa. Nah, nanti pada saat seperti itu maka nanti bisa apa? Ada hal-hal yang berbeda. Bentar ya, ada telepon masuk. Oke ya, teruskan ya, maaf ya. Ada telepon masuk. Nah, tadi saya jelaskan berkaitan dengan apa jenis-jenis persediaan ya. Tadi saya katakan kalau ditanya jenis persediaan itu tergantung daripada jenis usaha daripada wajib pajak. Tadi saya katakan ada apa? Dagang, industri, dan jasa. Nah, membayangkan kalau perusahaan dagang misalnya. Contoh apa kalau perusahaan dagang? Bisa Anda berikan contoh perusahaan dagang seperti apa? Nggak usah jauh-jauh contohnya ya. Mungkin keseharian Anda barangkali. Alfamart mungkin Pak. Ya, minimarket. Ya, minimarket itu perusahaan dagang ya. Nanti biasanya kalau perusahaan dagang ini umumnya persediaannya adalah barang jadi langsung ya. Atau bisa Anda nyatakan begini, perusahaan dagang itu beli kue dan yang nanti akan dijual kue juga begitu. Beli roti yang akan dijual roti juga. Ya. Nah, kalau perusahaan jenisnya industri beda. Ya, mungkin yang dibeli bukan roti tapi tepung terigu. Ya, tapi nanti yang dijual adalah roti karena dia pabrik roti. Begitu. Ya. Nah, kalau jasa beda lagi malah. Tergantung jasanya ya. Ya, kira-kira apa saja ini Pak kalau jasa Pak? Ya, terbayang nggak oleh Anda? Jasa perawatan muka atau salon gitu misalnya. Kira-kira apa persediaannya kan begitu. Ya kan? Nah, mungkin bahan-bahan untuk apa? Pembersih muka atau bahan-bahan untuk apa? Keramas ya, sampo dan sebagainya. Itu seperti itu bisa. Nah, khusus yang tadi industri ya, bisa kita bayangkan berarti nanti Pak persediaannya bisa berbagai macam ini Pak, bisa. Kayak tadi misalnya ya, saya sebut aja mungkin roti bisa ya, atau yang lain misalnya. Industri mebel, beli kayu, jual kursi ya. Ya kan? Nah, persediaannya apa saja? Mungkin tadi kayu tersebut sebagai persediaan. Mungkin bahan-bahan lain sebagai pelengkap juga bisa dianggap sebagai persediaan. Paku, cat, ya, alat-alat lain ya yang langsung dipergunakan satu kali pakai untuk membuat satu kursi misalnya. Kecuali kalau itu sifatnya aset tetap ya, beda. Ya, kemudian apa lagi? Ya, dalam hal persediaan nanti bisa juga bahan baku tadi yang saya katakan ya, atau bahan pembantu. Kalau ini industri ya,
Bisa juga barang jadi atau barang yang sudah siap dijual. Tapi mungkin juga bahannya itu atau barangnya tadi atau persediaannya itu sudah diproses tapi belum jadi. Ya, atau barang setengah jadi ya. Atau sering mungkin di dalam akuntansi sering dengar istilah apa? Work in process ya. Ya nggak? Nah, itu juga bisa dianggap sebagai persediaan. Nah, maka untuk perusahaan yang industri lebih rumit ya, menghitung persediaannya atau harga pokoknya. Karena ada 3 jenis persediaan kan tadi. Bahan baku, baik langsung atau pembantu, barang setengah jadi, dan barang jadi. Ya, beda dengan apa tadi? Minimarket tadi ya. Ya, itu tidak ada pembagian seperti itu. Mungkin juga beda lagi dengan apa? Jasa tadi ya. Ya, tidak ada pembagian seperti itu. Begitu. Oke, nah ini dia tadi ya. Jadi jenis persediaan kalau perusahaan dagang bisa barang dagangan atau barang konsinyasi. Ya, konsinyasi ini berarti barang apa? Titipan ya. Dari pihak lain yang dititipkan ke konsinyur ya. Nanti kalau konsinyasi ini ada apa? Konsinyur dan konsinyi ya untuk itu. Kemudian perusahaan manufaktur tadi yang saya katakan ya. Jadi ada bahan baku dan bahan penolong. Ya, atau bahan pembantu. Lalu bahan dalam proses. Nah, ini juga sama. Bahan dalam proses berarti tadi yang saya katakan ya, work in process atau barang setengah jadi tadi. Atau mungkin sudah jadi berbentuk kursi tapi tinggal ngecat Pak, tinggal ngamplas Pak. Ya, sama ya, itu termasuk barang dalam proses. Kemudian barang jadi, kemudian ada juga barang dalam perjalanan ya, atau barang konsinyasi. Ya, kalau barang dalam perjalanan ini berkaitan dengan pengiriman ya. Ya. Nah, nanti harus dilihat dulu apa? Persyaratan atas penyerahan atau pengirimannya seperti apa. Misalnya mungkin pernah dengar ya istilah apa? FOB destination atau shipping point destination atau franko gudang penjual ya. Mungkin beberapa istilah yang dulu pernah waktu belajar persediaan di akuntansi ya, ada beberapa istilah untuk itu. Kemudian sama juga ada barang konsinyasi. Oke ya, jadi persediaan terkait hak pemilikan barang sesuai penyerahan saat transaksi. Nah, ini ada apa? Tadi yang saya katakan kalau barang itu masih dalam perjalanan atau in transit ya. Atau barang titipan ya, barang komisi atau barang-barang konsinyasi ini ya. Ini bisa juga disebut dengan persediaan nantinya, begitu. Nah, lalu kita lihat dulu pengukurannya bagaimana, Pak? Ya, pengukuran sehubungan dengan apa? Persediaan yang ada. Ya. Jadi kalau pengukuran ini berarti kita mencantumkan persediaan itu di laporan keuangan atau di neraca pakai atau menggunakan apa, Pak? Ya. Kalau di akuntansi komersial ada ketentuan yang bisa digunakan. Yang dipakai mana lebih rendah antara harga perolehan atau biayanya ya dengan NRV-nya. Apa itu Pak? Net Realization Value atau nilai realisasi bersih atau nilai realisasi neto ya. Saya sering nyebutnya NRV ya, Net Realization Value ya. Nah, ini bisa dilakukan pengukuran dengan cara membandingkan antara biaya tadi ya dengan NRV-nya. Nah, kalau biaya Pak, apa saja itu Pak nanti? Bisa komponennya macam-macam ini. Ya. Misalnya kalau Anda membeli suatu barang, harga beli itu jelas ya sebagai pengukuran bahwa itulah yang bisa kita nyatakan sebagai harga perolehan. Tapi kan bisa juga Pak, ada biaya konversi. Misalnya harus misalnya disesuaikan lah ya. Atau mungkin biaya-biaya yang bisa diatribusikan ke persediaan tadi sampai persediaan tadi siap untuk dipakai misalnya atau siap untuk disimpan. Contohnya apa? Ya, yang paling gampang apa? Biaya pengiriman.
Ya kan? Ini kan sering masukkan juga ke dalam unsur harga pembelian nanti. Nah, sementara kalau net realization value itu adalah dari harga pasarnya. Ya, tapi tentunya ini kan sifatnya estimasi ya, kan belum tahu nanti harga yang terjadi berapa. Juga dikurangi dengan yang namanya estimasi biaya pemasarannya. Jadi berapa harga pasar dikurangi. Yang dinamakan net itu adalah harga pasar, netnya adalah dikurangi dengan estimasi biaya sehubungan dengan penjualan. Atau kalau disebutkan apa? Estimasi biaya penyelesaian ya, dan biaya untuk membuat penjualan. Nanti kalau untuk pajak, apakah boleh Pak seperti ini? Memilih mana lebih rendah? Nggak boleh. Pajak, nanti kalau Anda baca di pasal 10 Undang-Undang PPh, selalu pakai historical cost ya, atau harga perolehan. Gitu. Oke, nah ini ya tadi ya komponen biaya persediaan. Apa saja komponennya? Tadi yang saya sebut, biaya pembelian. Jelas ya harga belinya tadi. Lalu apa? Komponen-komponen lain. Tadi yang saya katakan, biaya ini bisa langsung diatribusikan ya, sampai persediaan tersebut siap untuk dijual atau dipakai misalnya, atau disimpan. Misalnya apa Pak? Biaya impor. Ya, biaya masuk maksudnya ya. Dan pajak lainnya yang tidak dapat ditagih lagi oleh entitas atau oleh perusahaan ke otoritas pajak. Tidak bisa ditagih lagi, itu maksudnya biaya pajak itu melekat langsung ke dalam kewajiban dari entitas untuk membayar supaya mendapatkan persediaan tadi. Kayak tadi misalnya saya katakan, biaya masuk ya. Biaya masuk ya sudah, kalau kita dikenakan biaya masuk, apakah biaya masuk itu dapat kita minta kembali? Tidak. Ya. Apalagi misalnya, ya, BPHTB, nah ini pajak ya. Ya, BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bisa diminta kembali? Nggak bisa. Nah, kecuali yang bisa diminta kembali, itu nanti akan menjadi kredit pajak. Tidak akan menambah biaya pembelian. Contohnya apa? Yang paling gampang saja, PPN. Ya kan? PPN itu kan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pembeli pada saat memperoleh BKP atau JKP kan. Pertanyaannya adalah PPN itu boleh nggak Pak jadi biaya? Sebenarnya boleh, tapi pilihan menjadi biaya itu nggak tepat ya, karena masalah cash flow kan. Akhirnya apa? Perusahaan memutuskan untuk apa? Ya, menjadi pajak masukan ya. Nah, kalau sudah jadi pajak masukan, maka tidak bisa lagi menjadi biaya untuk itu. Ya. Apalagi Pak? Masih ingat kemarin waktu belajar PPh pasal 22? Pak, saya distributor baja, Pak. Ngapain? Beli baja, Pak. Dari industri baja. Apakah nanti saya akan dipungut PPh pasal 22? Iya. Masih ingat tarifnya berapa? Halo? 0,3%, Pak. Ya, 0,3%. Ya. Itu jadi kredit pajak ya. Tidak bisa jadi biaya untuk itu. Ya, oke gitu ya. Oke, kemudian ada biaya pengangkutan. Biaya penanganan dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan langsung. Ya, mungkin dibungkus atau harus ditutupi supaya nggak kena hujan atau dilindungi dari sinar matahari gitu ya. Itu biaya penanganan misalnya. Kemudian kalau ada diskon atau rabat dan sejenisnya, itu akan mengurangi daripada harga atau biaya pembelian. Begitu. Oke ya, kemudian biaya konversi tadi ya. Nah, pada saat kita melakukan penghitungan harga pokok sehubungan dengan usaha atau kegiatan industri, maka ada biaya-biaya lain ya, selain harga ataupun biaya bahan baku yang nanti bisa dikonversi ke dalam harga perolehan atas barang tersebut. Ya, ini
biaya tenaga kerja dan biaya overhead produksi ya. Ya, contohnya seperti itu. Kemudian biaya yang timbul agar persediaan ada pada kondisi dan lokasi saat ini. Misalnya biaya perancangan produk untuk pelanggan tertentu ya sebagai biaya persediaan. Nah, ini bisa saja. Artinya dibuat sedemikian rupa ya barang tersebut supaya nanti pelanggan mau beli gitu misalnya. Oke, sampai di sini ada komentar, monggo. Pak, izin bertanya, Ya. Pak. Siapa ini? Restu, Pak. Restu, sebentar Restu ya, saya catat dulu. Kamu nggak asing, belum saya lihat gambarmu tapi sudah tahu suaramu itu. Gimana Restu kemarin, ujiannya bisa nggak? Ini kalau nggak on cam nggak apa ya, Pak. Soalnya sinyal saya agak putus-putus kalau on cam. Oh gitu, ya. Iya, Nggak, saya Pak. tanya, ujianmu gimana kemarin? Oh, anu sih, Pak. Ya, nggak tahu sih, Pak. Kayaknya selesai, seingat saya selesai. Cuman Ingat saya buat selesai. benar nggak tahu. Tapi susah nggak soalnya? Gimana, Pak? Susah nggak soalnya? Susah, Pak. Iya. Yang mana yang susah? Kayak ada yang bingung sih, Pak. Kayak kalau yang saya Gitu. kemarin tuh sampai bingung tuh yang Ada yang merasa ada soalnya yang itu SGU sudah familiar dengan masalah Anda? koreksinya sih, Pak, kemarin. Oh iya. Nggak, ada yang sudah familiar dengan soal yang sudah pernah Anda kerjakan? Ada kan ya? Ya, maksudnya Anda pernah ngerjain waktu kita di kelas kan, kita latihan. Oh. Iya, Iya ada kan? sih, Pak. Ya, Iya, ada iya, lah. ada yang udah diajarin. Iya, sih, Pak. Ya, pengajarnya kan banyak masalahnya kan, itu aja sih. Iya, Pak. Ya, makanya kan saya bilang kepada Anda semua, saya tentunya tidak bisa memberikan banyak soal latihan, ya. Tapi kan saya sudah berusaha supaya Anda lebih mudah mengerjakan soal, ya. Tapi saya rasa sudah saya lihat beberapa sih, ya not so bad lah. Tapi belum saya total semua nanti ya. Nanti akan saya dalam minggu ini ya, minggu depan udah harus soalnya di pemberitahuan nilai kan nanti Anda sudah dapat langsung juga. Oke, silakan Restu, mau tanya apa? Ini, Pak, yang masalah biaya penanganan itu, Pak. Penanganan berarti semua biaya boleh ya, Pak? Kan misal nih ada yang orang beli, terus nanti barang itu masih dititipkan di gudang. Sedangkan di gudang itu ada biaya kadang nggak resmi, Pak. Ya. Apa misal orang lingkungan situ minta biaya buat ngamanin yang nggak resmi kayak gitu. Preman. Boleh apa enggak, Pak? Terus yang preman gitu, Pak. Terus yang Tapi kedua, kita nanti bedakan ya antara akuntansi dan pajak loh ya. Oh iya, Pak. Terus yang kedua ini, Pak, bedanya rabat sama diskon itu apa, Pak ya? Soalnya kalau rabat kan kemarin saya lihat kalau nggak salah nggak ada di jurnal. Cuman kalau diskon ada jurnalnya, Pak. Itu bedanya sama apa, Pak? sih ya. Pada dasarnya sebagai pengurang harga begitu. Cuman mungkin perbedaannya barangkali kalau rabat itu berkaitan dengan jumlah barang ya. Diskon itu jumlah rupiahnya begitu. Kalau nggak salah ya. Tapi saya rasa dua-duanya sebagai pengurang harga. Artinya pada saat pihak pembeli membayar, itu nanti kalau ada rabat atau diskon, itu akan berkurang daripada harga yang semestinya. Begitu. Oh, baik. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, begitu Restu. Oke. Yang lain, monggo. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Bram. Ini Pak, kalau misalkan Pak dia itu suatu perusahaan bergeraknya di bidang ini Pak, jual beli tanah atau bangunan gitu Pak, misalkan dia itu beli barangnya itu tanah gitu Pak. Nah tapi tanahnya itu ya developer, dia di sana itu tanahnya itu perlu dilakukan ini Pak, seperti misal ada bangun bekasnya, nah itu perlu dirobohkan dulu, perlu diratakan, terus dibangun jalan yang lewat situ. Nah itu semua biaya-biaya itu berarti boleh ya Pak masuk sebagai biaya persediaannya dia. Artinya tanah itu sebagai persediaan itu boleh gitu ya Pak, sampai membersihkan itu semua lah Pak, pokoknya sampai dia siap jadi gitu, itu boleh berarti Pak ya? Bisa dinyatakan seperti itu ya. Artinya biaya itu nanti pada saat kita tentukan sehubungan dengan perolehan ya. Misalnya, Pak tanahnya masih banyak cadasnya Pak.
tanahnya masih belum matang, Pak, harus diuruk dan sebagainya. Maka semua biaya sehubungan dengan apa yang menjadi yang bisa diatribusikan ya sampai dengan tanah itu siap dijual, maka itu nanti boleh dijadikan sebagai unsur harga perolehan dari tanah tersebut. Begitu. Jadi bisa ya seperti itu ya. Termasuk tadi yang Anda bilang. Itu berarti tidak dijadikan expense ya Pak? Kalau itu dimaksudkan untuk tanah tersebut, tidak. Ya, sama juga misalnya, saya ngomong tanah ya, misalnya tadi kan Anda bilang developer, bangunan, mungkin yang lebih mudah bangunan. Saya sebagai developer membeli sebidang atau tanah kampung ya, orang-orang kampung. Lalu saya meratakan itu, dan masih ada apa? Bangunan yang ada di sana kan, seperti yang Anda bilang. Nah, biaya bongkar bangunan itu maka bisa dijadikan sebagai unsur harga perolehan. Tapi nanti kalau misalnya ada puing dari bongkaran bangunan tadi, lalu dijual dan laku, maka itu mengurangi daripada harga perolehan. Begitu. Ya, kalau memang masih ada puing yang biasanya kan kalau membongkar bangunan kan bisa muncul puing ya, entah kayu, ubin dan sebagainya kan, genteng masih bisa dijual ya, itu mengurangi nanti begitu. Begitu Mas Bram. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan yang lain. Izin bertanya Pak. Ya. Terkait tadi Abu Rizal Atorik. Oh ya, Torik. Coba Torik. Iya Pak. Apa nggak bisa dilihat videonya? Bisa kan? Oh bentar Pak ya. Pakai HP Pak, jadi agak susah laptop saya. Oh iya, oke. Gak apa-apa Pak, apa harus nyalain juga? Ya kalau bisa nyalain dong. Oh ya. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Bisa nggak? Bisa Pak. Bisa ya. Kamu absen berapa? Absen 1 Pak. Absenmu berapa? 1. Oke. Silakan, Torik. Terkait tadi barang konsinyasi Pak di perusahaan dagang. Kemarin kami sempat belajar ada 2 metode pengakuannya kan ya Pak ya. Antara yang nanti digabung di perusahaan dagang itu sendiri atau nanti dipisah. Jadi nanti dilaporkan ke persediaan yang terpisah gitu. Nah, untuk perpajakan sendiri pengakuannya itu gimana ya Pak untuk barang konsinyasi itu? Ya. Kalau untuk barang konsinyasi nggak diatur khusus ya. Maka nanti ngikutin akuntansinya begitu. Ya, ngikutin perlakuan akuntansi. Ya boleh, pilihannya mana saja boleh. Kalau mengikuti kan berarti tidak ada ketentuan khusus. Artinya kapan barang itu diakui sebagai barang yang sudah terjual, karena itu kan sebenarnya titipan kan? Ya, titipan. Tapi untuk PPN kan berbeda, ya. Tapi ini pun sudah sudah dikoreksi ya dengan adanya Undang Ciptaker ya. Yang kemarin saya berikan itu kepada Anda, perubahan di Undang-Undang PPN ya. Salah satunya adalah merubah yang tadinya barang konsinyasi pada saat diserahkan merupakan penyerahan barang kena pajak, jadi tidak lagi kena pajak. Karena sebenarnya konsinyasi itu kan belum terjual ya, baru nitip kan yang beli. Nah nanti kan di situ ada fee. Nah kalau sudah terjual dan ada fee, baru muncul PPN-nya, harusnya kan begitu. Ini makanya sangat merugikan ya bagi mereka yang retail ya, terutama yang sering nitip ini, kayak misalnya yang Anda bayangkan, mungkin pernah ke Ramayana, ke Matahari gitu ya, itu banyak loh barang-barang konsinyasi, ya. Artinya pada saat mereka pengusaha konveksi menyerahkan kepada department store gitu ya, itu sudah harus memungut PPN. Gitu. Nah, tapi Undang-Undang Ciptaker kemarin ya, kalau Anda baca perubahannya, itu nggak lagi menjadi penyerahan barang kena pajak, begitu. Lebih meringankan sekarang berarti kalau menurut saya. Jadi kalau perlakuan untuk PPh-nya, ya tadi yang saya katakan, ya sama dengan perlakuan untuk akuntansinya,
pada saat kita tentukan bahwa itu masih barang titipan, ya belum ada apa, dianggap belum ada penjualan gitu. Ya nanti kalau sudah terjual baru dianggap ada penjualan. Dengan PPN kan ya. Kalau PPN sudah diserahkan, lalu nanti kalau barang dikembalikan ada nota retur kan untuk itu. Masih ingat nggak waktu belajar PPN mengenai itu? Begitu ya, Mas Torik? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Yang lain? Silakan. Tidak ada? Lanjut ya, kalau nggak ada. Oke, ini ya. Tadi mengenai apa? Penghitungan NRV ya. Net Relation Value atau nilai relasi neto atau nilai relasi bersih ya. Jadi berkaitan dengan net relation value ini jelas ya. Ada beberapa yang memang hanya diestimasi. Ingat umumnya kalau sifatnya estimasi oleh pajak nggak diakui ya makanya. Ya. Oke, jadi estimasi nilai realisasi neto didasarkan pada bukti andal. Ya, bukti-bukti mengenai fluktuasi harga. Bukti-bukti yang berkaitan nanti dengan adanya biaya langsung ya, seperti biaya penjualan. Sama bukti-bukti yang berkaitan dengan tujuan pengadaan. Nah, nanti di sini disebutkan bahwa nilai persediaan biasanya dihitung secara terpisah untuk setiap unit persediaan. Ya, kemudian persediaan mungkin lebih sesuai jika dihitung terhadap kelompok yang serupa ya atau berkaitan. Ya, nah seperti itu nanti saat perlakuannya ya. Jadi nilai persediaan biasanya dihitung secara terpisah untuk setiap unit persediaan. Jadi kalau misalnya persediaannya ada 8 gitu ya, masing-masing kita hitung nanti berapa nilai persediaan akhirnya. Dengan cara apa Pak? Ya tadi membandingkan mana lebih rendah antara apa? Harga perolehan dengan NRV-nya ya. Kalau di akuntansi itu mungkin dulu saya nggak tahu ya apakah sama istilahnya. Kalau dulu saya mungkin waktu belajar awal itu COMWIL itu, cost or market which is lower. Atau LOCOM ya, lower cost or market. Kalau sekarang karena ini NRV jadi namanya LCNRV, lower cost net relation value. Begitu. Kemudian persediaan mungkin lebih sesuai jika dihitung terhadap kelompok yang serupa atau berkaitan. Artinya ini kalau dimungkinkan ternyata persediaannya cukup banyak. Begitu. Kayak tadi misalnya perusahaan dagang. Misalnya nggak usah membedakan apa persediaan makanan ringan gitu ya. Banyak merek. Ada Ciki, ada apa Piatos, macam-macam lah. Nggak usah dibedakan kalau itu sama ya udah dikelompokkan dalam kelompok yang sama atau serupa. Gitu. Oke ya, jadi tetap lakukan penghitungan per masing-masing persediaan ya. Oke, kemudian NRV tadi ya. Jadi nilai persediaan ya dilihat dari nilai relasi netonya. Nah, lalu bagaimana Pak penentuan nilai realisasi neto ini? Nah, kemungkinan hal-hal yang bisa dinyatakan di dalam ketentuan di akuntansi, ya nilai realisasi ini muncul karena sesuatu hal yang lain, ya. Mungkin ada beberapa barang-barang yang ternyata tidak bisa dijual lagi ya, rusak, daluarsa, ya, atau harga jualnya telah menurun ya. Mungkin karena memang barangnya musiman atau ya tidak termasuk barang yang katakanlah disukai sepanjang hidup gitu ya. Ya mungkin kalau beras ya saya rasa sepanjang hidup manusia ya beras masih disukai kan begitu. Tapi kan ada juga nanti macamnya beras seperti apa. Ada yang mungkin menurun karena sudah nggak terlalu tren lagi gitu misalnya. Oke, kemudian juga ada estimasi biaya penyelesaian atau estimasi biaya untuk membuat penjualan telah meningkat. Nah ini ada estimasi lagi biaya. Ya, biaya penyelesaian untuk mengurus barang tadi ya, yang barangkali rusak dan sebagainya tadi. Atau tadi mungkin perlu effort ya, misalnya iklan,
promosi untuk menjual barang tersebut. Ya. Nah, nanti di sini ada jurnal penyesuaian ya untuk itu. Kalau ternyata adanya penurunan daripada nilai persediaan. Kita jurnal rugi penurunan nilai pada persediaan. Atau bisa juga dimasukkan ke akun penyisian. Lagi-lagi sudah kita bahas ya sebelum UTS, kalau bersifat penyisian, maka dipastikan pajak tidak akan memperbolehkan. Artinya apa? Akan menjadi koreksi fiskal positif ya. Ya, jadi kalau alasannya jelas, kalau hanya bersifat apa? Perkiraan ya atau estimasi. Ya, atau ini kan hal yang belum terjadi, diperkirakan sekian ya tidak bisa langsung jadi biaya, kan belum tahu iya apa tidak begitu. Oke, begitu ya. Lanjut ya. Oke, kemudian pengakuan persediaan sebagai beban. Nilai tercatat persediaan diakui sebagai beban pada periode diakuinya pendapatan atas penjualan tersebut. Ya, jadi kalau dijual lalu ada penurunan nilai serta ada pemulihan nilai di sini. Nah, kalau misalnya dalam hal penjualan seperti ini tadi ya tidak ada koreksi fiskal ya. Selama memang harganya memang harga yang wajar. Ya, diakui sebagai beban pada periode diakuinya pendapatan. Artinya nanti di sini persediaan komponen biayanya itu melulu ada pada apa? Harga pokok ya. Ya enggak? Karena komponen daripada harga pokok itu kan dari persediaan itu sendiri kan. Ada persediaan awal, ada pembelian, ada persediaan akhir kan, gitu. Kemudian kalau ada penurunan nilai bagaimana Pak? Ya tadi yang sudah kita sebut. Kerugian penurunan nilai diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan nilai. Pertanyaannya boleh nggak Pak secara fiskal? Kan begitu. Tadi sudah kita singgung ya. Akan dikoreksi fiskal positif untuk itu. Pak, kalau ada pemulihan bagaimana Pak? Nah, pemulihan karena peningkatan kembali ya nilai realisasi itu diakui sebagai pengurang beban. Nah, nanti sebaliknya di fiskal atau di pajak akan ada koreksi negatif untuk itu. Oke ya, itu berkaitan dengan pengakuan persediaan sebagai beban. Nah, ini yang perlu Anda ketahui. Mungkin saya yakin ya, sudah belajar dong di akuntansi dulu. Waktu persediaan apa? Intermediate atau apa? Akuntansi dasar? Halo? Di pengantar ada dulu Pak. Pengantar ya? Iya. Bukan intermediate bukan ya? Di pengantar juga ada sih dulu. Di pengantar ya, oke. Ini yang berkaitan dengan perpetual sama periodik ini di pengantar juga. Iya Pak, dulu seingat Ya. saya seperti itu. Oh iya ya, oke. Bukan di intermediate bukan ya? Saya kira di intermediate. Di intermediate muncul lagi Pak. Oh muncul lagi ya, iya. Aktivo tetap juga sama ya, muncul lagi ya di intermediate-nya. Iya kan, kalau nggak salah? Iya Pak. Iya, soalnya saya masih ingat waktu saya kuliah dulu. Saya aja yang tahun 87 kuliahnya masih ingat ya, 87 loh ya. 33 tahun yang lalu. Saya masih ingat kalau intermediate itu ada penjusutan, ada agak tetap gitu. Oke ya. Nah, sekarang kita melihat sistem pencatatan persediaan. Ada perpetual, ada periodik ya. Sekarang yang saya tanya dulu adalah apakah dua-duanya diakui Pak secara fiskal? Dua-duanya diakui secara fiskal. Iya, Jadi kalau Pak. WP menggunakan perpetual maupun periodik, dua-duanya boleh ya? Ya, secara perpajakan. Artinya tidak ada koreksi kalau WP menggunakan perpetual maupun periodik untuk itu. Oke ya, jelas ya kalau secara fiskal. Nah, sekarang perbedaannya apa Pak? Masih ingat ya perbedaannya? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Apa perbedaan periodik sama perpetual? Itu sudah ada ini, di Pak. depan. Nah, gimana Bram? Seingat saya ini Pak, kalau yang perpetual itu kita sudah bisa langsung tahu HPP atau COGS-nya itu ketika menjurnal itu nanti kan kita langsung mencatat HPP-nya di sana ketika terjadi penjualan. Dan kita juga secara
ini sudah langsung tahu juga persediaan kita itu sebenarnya berapa. Karena kita mencatatnya secara langsung, terus-menerus atau perpetual. Sementara kalau yang periodik itu nanti di akhir, itu kita harus melakukan penyesuaian. Kita harus cari dulu HPP-nya itu sebenarnya berapa. Dengan cara tadi purchase atau pembelian itu kita tambahkan dengan yang ada di SOFP, di ending inventory SOFP yang periode kemarin itu kan menjadi beginning inventory di periode ini. Itu kita tambahkan dengan purchase, baru kita kurangi dengan penjualan-penjualan, kita tambah dulu dengan purchase, terus kita kurangkan dengan penjualan, itu nanti ketemu ending inventory-nya. Nah, jadi itu tambah beginning, tambah purchase, dikurangi ending itu menjadi COGS-nya. Baru itu COGS-nya di situ. Jadi kita harus melakukan penyesuaian dulu Pak nanti di akhir. Begitu. Oke, bisa saya ucapkan begini juga. Dengan kata lain, kalau kita pakai periodik, kita tidak pernah mencatat persediaan. Jadi setiap kali ada pembelian atau penjualan, yang kita jurnal, yang Anda lihat di depan komputer atau HP Anda itu. Yang Anda lihat adalah, ya, penjurnalannya adalah pembelian sama penjualan saja. Ya, tidak pernah mencatat persediaan. Lalu apa yang terjadi kalau begini? Kalau begini yang terjadi adalah entitas atau perusahaan tidak bisa ya setiap saat tahu berapa jumlah persediaan yang ada. Iya kan? Karena yang dicatat pembelian penjualan. Sementara pembelian penjualan kemungkinan besar tidak menggunakan harga yang sama kan? Nggak seperti misalnya kalau kita pakai harga pokok tadi yang Anda sebut. Nah, sementara kalau perpetual, ya, setiap kali ada pembelian, setiap kali ada penjualan, tetap di jurnal ya, yang namanya persediaan. Termasuk nanti waktu menjual, langsung dihitung harga pokoknya kalau pakai perpetual. Nah, sementara kalau periodik enggak, hanya jurnal beli, jual, beli, jual, beli, jual. Begitu. Lalu tadi yang saya katakan efeknya tidak bisa diketahui secara langsung setiap saat berapa jumlah persediaan. Lalu apa? Tadi yang Bram katakan, akhirnya apa? Harus melakukan penyesuaian nanti pada saat melakukan stock opening ya. Ya, pada saat mengecek berapa jumlah persediaan yang ada di gudang. Nah, baru nanti disesuaikan untuk itu. Baru dimunculkan harga pokoknya. Ya, pembeliannya nanti akan eliminasi atau dikurangkan ya, yang tadinya persediaan awal nanti menjadi apa? Persediaan akhir ya untuk itu. Oke ya. Oke, itu perbedaan periodik perpetual. Tapi jangan lupa ya, dalam hal persediaan sangat-sangat dimungkinkan muncul PPN atau PPNBM di sini. Kalau itu kan Anda sudah paham ya, kapan muncul PPNBK, kapan muncul PPNBM kan ya. Tinggal melihat apakah beli atau jual kan. Iya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Izin silakan bertanya Pak. Ya, silakan. Siapa tadi di slide sebelumnya Pak, Nadir. Oh, Nadir. Silakan Nadir, Mas Nadir. Nah ya Pak, di bagian pemulihan nilai ini berarti nanti untuk jurnalnya hanya jurnal pembalik saja ya Pak. Terus untuk di PPT kan urutannya penurunan nilai dulu baru pemulihan nilai. Nah, nanti praktiknya bisa nggak dia koreksi fiskal negatif atau terjadi kenaikan nilai karena tren atau fluktuasi harga, baru nanti bisa koreksi saja. fiskal positif gitu. Bisa. Jadi kalau misalnya ada kenaikan nilai dulu ya. Tapi jarang ya. Mungkin bisa tapi jarang. Ya. Umumnya kalau persediaan itu sudah sama kita, sudah lama, ya, pasti harganya cenderung turun kan ya. Cenderung loh ya. Walaupun bisa naik, ya tergantung apa yang kita jual kan. Ya mungkin ini Anda belajar di apa? Ekonomi mikro apa makro itu? Mikro ya. Yang jenis-jenis barang itu loh ya. Ada inferior goods atau apa gitu ya. Kecenderungannya kan bisa saja. Ya, itu kan bisa saja harga. Kalau Anda persediaan beras, selama nggak ada krismon aja tetap ya turun itu pasti berasnya kan. Tapi kalau ada krismon jadi naik berasnya karena kebutuhan orang untuk beras kan semakin besar. Kayak itu aja ya. Jadi melihat daripada kondisi-kondisi tertentu.
Jadi bisa Kalau saja yang- ya. Jadi kalau bisa yang apa naik dulu baru turun begitu. Ya, kenapa Mas Nadir? Nah, itu yang jurnal pemulihan nilai berarti itu aja ya Pak, jurnal pembalik Ya. aja ya? Iya, dibalik aja. Oke, makasih Pak. Oke. Yang lain silakan. Pak, mohon izin bertanya. Ya, silakan Mbak Siti. Kalau di pajak kan harus pakai historical cost. Nah, Ya. kalau perusahaan pakai LCNRV, terus persediaan yang dinilai dengan NRV, maka koleksi positif beda tetap ya, Pak? Koreksi positif dan tetap. Ya, kalau ternyata menimbulkan persediaan akhir lebih besar secara fiskal ya. Pak. Lihat hasilnya dulu, apakah lebih besar atau lebih kecil gitu loh. Kalau misalnya itu berarti beda tetap ya, Pak? Oh, bedanya beda tetap apa? Beda waktu gitu maksud Anda? Ya. Kalau beda tetap beda waktunya itu termasuk daripada beda waktu, tapi nanti di awal tahun langsung terpulihkan ya, otomatis begitu. Oh, beda waktu terus di awal tahun terpulihkan gitu, Pak? Iya, langsung Beda tetap terpulihkan. ya? Iya, jadi ya. artinya beda itu sebenarnya apa ya? Kita sebut beda waktu juga bisa, tapi kan otomatis terpulihkan gitu ya. Karena kan adanya apa tadi adjustment tadi ya, koreksi itu begitu. Oh iya Pak, terima kasih banyak Pak. Oke. Yang lain silakan. Izin bertanya Pak. Ya silakan Mbak Rizky. Biasanya kan di akhir periode perusahaan melakukan inspeksi. Mbak Rizky boleh lihat wajahnya, Oh. karena kalau wajah Mbak Rizky kan jarang saya lihat. Kalau Mbak Siti sudah sering saya lihat. Kan biasanya kan Pak pada Ya, akhir periode sebuah perusahaan itu melakukan inspeksi terhadap semua persediaannya kan Pak. Nah Ya. misalkan ada persediaan yang hilang pada akhir periode itu masuk kategori penurunan nilai atau enggak Pak? Dianggap sebagai kerugian ya atau kehilangan. Bukan penurunan nilai ya. Penurunan nilai itu kan karena persediaannya ada, tapi nilainya berkurang karena adanya satu keusangan ya misalnya kayak begitu. Kalau hilang enggak itu bisa dianggap loss nanti atau kerugian. Makasih Pak. Oke. Oke ya, lanjut ya. Nah ini ya contoh penyajian di laporan keuangan. Ini untuk penyajian di neraca WP yang sudah go public ini ya. Mungkin kemarin waktu tugas yang awal itu Anda sudah membaca seperti ini kan, yang berkaitan dengan persediaan ya. Itu kalau kita lihat ini barangkali adalah perusahaan industri barangkali ya. Ada barang jadi, bahan baku, bahan pembantu itu ya. Jadi kalau Anda lihat itu ya, ada apa-apa yang menjadi perhitungan atas persediaan ya. Coba Anda lihat itu komponennya banyak banget. Kemudian juga berkaitan dengan saldo awal ya, saldo penyisian dan seterusnya begitu. Ya, jadi dalam laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan terdapat pengakuan penurunan nilai persediaan dan pemulihan akibat penurunan sebelumnya. Ada pengakuan seperti itu. Cuma di sini tadi yang sudah kita singgung ya, kalau untuk penghitungan pajak pasti nanti akan ada koreksi untuk itu ya. Oke, nah kemudian rumus pembebanan persediaan. Jadi tadi ada sistem pencatatan persediaan, satu lagi yang perlu kita tahu, apa Pak? Metode penilaian persediaan. Nah, kalau di pajak yang diakui hanya dua ya. Ya. MPKP, masuk pertama, keluar pertama, atau yang sering kita sebut FIFO. Yang kedua average, ya, atau rata-rata. Nah, rata-rata ini nanti bisa berbeda ya cara menghitungnya, tergantung sistem yang kita pakai. Maksudnya Pak, kalau kita pakai periodik, maka kita sebut dengan simple average.
Tapi kalau kita pakai perpetual, maka kita sebut dengan apa? Moving average. Ya, bedanya apa, Pak? Kalau simpel lebih enak, lebih gampang, karena hanya sekali ngitung rata-ratanya. Ya, hitung berapa jumlah persediaan awal, baik rupiah maupun unit, hitung jumlah pembelian, baik berupa rupiah maupun unit, lalu Anda bagi. Anda bagi jumlah rupiah dengan jumlah unit, ketemulah rata-ratanya. Begitu. Ya, tapi kalau apa? Perpetual, nah ini yang nyusahin ya. Ya mudah-mudahan ujiannya nggak moving ya. Tapi nanti bisa Anda pelajari sebenarnya sih. Hanya perlu waktu aja ya kalau ngitung nanti agak lama. Dan ketelitian ya, karena bisa saja jadi salah. Karena setiap kali ada pembelian, makanya kita sebut dengan moving ya, hampir dipastikan rata-ratanya akan berubah. Terbayang Anda kalau misalnya disuruh menghitung persediaan dalam 1 bulan, pembelian sebanyak 6 kali begitu ya. Nah, berarti kita harus menghitung rata-rata sebanyak 6 kali ya untuk itu. Oke, kemudian LIFO, baik pajak maupun akuntansi nggak bisa atau nggak digunakan lagi. LIFO tidak diperbolehkan dalam PSK 14 revisi 2008 karena tidak sesuai dengan konsep fair value ya, dan kurang mencerminkan pergerakan persediaan. Ya, ini bisa menimbulkan spekulasi ya. Karena pada saat LIFO itu dipakai, kemungkinan barang yang disimpan terlalu lama jadi berbeda nilainya. Ya kan? Karena dia keluar belakangan kan? Masuk terakhir, keluar pertama. Artinya barang yang dibeli terakhir itu keluar lagi. Ya, barang yang dulu gimana? Nggak keluar kan berarti? Ya, nggak dijual-jual begitu. Akhirnya ini bisa menimbulkan spekulasi nanti. Atau bahkan bisa saja malah barangnya itu yang cepat busuk nggak laku ya. Nah, itu jadi nggak ada pergerakan ya persediaan. Nah kemudian ada juga yang menggunakan identifikasi khusus ya. Ya, ini memang untuk persediaan tertentu ini. Ya, persediaan yang tidak ada ditukar, yang tidak bertukar dengan persediaan lain ya. Artinya memang ini persediaan khusus untuk itu. Nah, itu nanti pakai identifikasi khusus. Mungkin pernah disinggung ya waktu belajar akuntansi ya. Apakah boleh nih Pak, kalau yang identifikasi khusus memang nggak diatur secara khusus ya di pajak, kalau memang tidak diatur khusus maka harusnya diperbolehkan. Tapi yang jelas kalau di pajak sehubungan dengan metode penilaian persediaan itu yang diakui hanya 2 kan ya, FIFO maupun average. Yang lain ya tidak diakui harusnya begitu. Oke, tadi ini sudah kita singgung ya. Penurunan nilai persediaan tidak dapat dibebankan secara fiskal. Sebaliknya, kenaikan nilai persediaan akibat dari pemulihan seharusnya dikoreksi fiskal negatif. Oke. Nah, ini average ya. Coba Anda lihat di situ. Ya. Ini adalah apa? Menggunakan periodik atau perpetual ini? Halo? Ini perpetual, Pak. Perpetual, karena rata-ratanya berubah kan itu. Itu yang saya bilang moving. Iya. Coba Anda lihat, nomor 1 sama nomor 2, rata-ratanya berubah nggak? Berubah. Kenapa berubah, Pak? Iya, Karena Pak, nomor 2 berubah. ada pembelian. Nomor 3 kenapa berubah lagi, Pak? Karena ada pembelian lagi. Begitu. Iya. Ya, seperti itu. Oke, lalu ada penjualan 100. Nah, ini menggunakan rata-rata yang ada di mana? Di terakhir ya, atas penjualannya yaitu 10,75 begitu. Oke ya, jadi seperti itu ya kalau average ya. Mungkin nanti kalau ingin lebih panjang ini bisa lihat di catatan lagi ya di akuntansinya. Ya, waktu akuntansi mungkin pernah dibuatkan soal yang lebih panjang untuk menghitung average, tapi sistem pencatatannya menggunakan perpetual. Atau ada komentar ini, silakan. Ada yang bisa nggak ngitung kalau ini pakai periodik berapa rata-ratanya?
Ada yang bisa ngitung? Coba Anda hitung. Karena nanti kalau untuk periodik itu, pada saat kita tahu berapa rata-ratanya, itu gunanya untuk menghitung persediaan akhir ya. Dan ujungnya nanti bisa kita tentukan ya, berapa harga pokoknya. Ini kan sudah ada itu, 2.150 ya harga pokoknya. Persediaan akhirnya berapa? 1075. Nah kalau pakai apa tadi? Periodik, bisa Anda hitung nggak? Silakan coba. Ada yang mau nyoba? Bentar ya, saya ke belakang dulu, maaf. Ya. Oke, kita jumlah ya. Ini jumlahnya adalah 300, ya nggak? Iya. Ini jumlahnya adalah ini ya. Nah, bisa kita dapat rata-ratanya. Rata-ratanya adalah 3225 ini dibagi berapa? 300. 300 ya. Dibagi 300. Nah, 10,75 juga, Pak. Ya. Oke. Sekarang kita lihat penjualannya. Penjualannya jangan dihitung rupiahnya. Anda hanya menghitung unitnya saja. Oke, berapa penjualannya? Yang pertama 100, Pak. 100. Yang kedua? 100 juga. 100 juga, Pak. 100 juga, oke. Berarti ini apa? Persediaan akhir ya? APP. Enggak, persediaan Oh, akhir iya. dulu. APP-nya belum. Persediaan akhir kan? Atau sorry, bentar dulu. 100. Ini saya jumlah dulu lah. Jumlah penjualan. Tambahkan ya. 100 tambah 100. Ya nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Berarti persediaan akhirnya 100. 100. ya 300 kurangi 200 ya. Iya, Ya Pak. nggak? Iya, Pak. Iya. Nah, rata-ratanya berapa? 10,75. Rata-ratanya adalah 10,75. Atau bisa saya sebut begini. Nih, ambil ini. Nah, berarti berapa persediaan akhirnya? 1075. 100 ya kali 10,75. 1075. Nah, tinggal kita menghitung apanya sekarang? COGS-nya, Harga Pak. pokoknya ya. Iya. Lihat coba. COGS dari mana? Persediaan awal. Berapa persediaan awal? 1.200. Ya, 900, Pak. 100, Pak. 900. Ini. Ya, ini ya, 900. Kemudian pembelian berapa? Ada dua ya. 2.325. Ini total. tambah 2.325. Ini kan? Ya, ini kan. Nah, ini namanya apa? Tersedia ya. Tersedia Ya, untuk tersedia tambahkan 900 ditambah dengan 2325. Lalu kurangi apa? Persediaan akhir ya. Iya. Berapa? Anda sudah tadi ini? Ya, ini kan 1075. 1075. Nah, maka ini adalah HPP. Yaitu 3225 dikurang dengan 1075. Oke, lalu jurnal penyesuaiannya apa? Penyesuaian. Apa tadi? HPP ya? Ya kan? HPP kita munculkan. Kemudian apa? Persediaan akhir, terus pembelian, sama persediaan awal. Oke, itu dia jurnalnya. HPP berapa? Ini kan? 2.150. Ya, dan akhir berapa? Ini kan? 1.070. Dan berapa?
Ini ya? 2325, Pak. Dan awal berapa? 600. 900. Oke, itu dia. Ada pertanyaan? Kalau tadi perpektual nggak perlu jurnal penyesuaian ya, karena sudah langsung dapat HPP-nya. Cuman kan tadi di slide tadi nggak disebutkan jurnalnya ya. Ada, silakan. Yang lain bagaimana? Ada komentar nggak? Halo, yang lain? Jelas ini? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Ya. Kalau jelas, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, kalau ini pakai Vivo ini ya. Ya, pakai Vivo. Perpektual atau periodik ini? Perpektual atau periodik? Vivo-nya. Halo? Sepertinya perpetual, Pak. Ya, memang perpektual ya, karena kan dia Anda lihat apa namanya? Saat ada pembelian penjualan langsung dicatat ya, berkaitan dengan itu. Kan kalau periodik kan nggak pernah menghitung persediaan kan? Ya nggak? Nah, ini kan dihitung setiap kali ada pembelian atau penjualan. Begitu. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini karena soalnya 1, 2, 3 pembelian semua, 4, 5 penjualan lebih mudah ya cara ngurutannya. Begitu. Kalau periodik sama nggak hasilnya? Sama, Pak. Sama, Pak. Nah, coba siapa yang bilang sama tadi selain Mas Bram? Saya coba ya, Pak. Ya, silakan Mas Andi. Saya, Pak. Ya, silakan. Bentar. Izin share screen, Pak. Oh iya, saya stop dulu kalau gitu. Udah kelihatan belum, Pak? Sudah. Ya, Gedein, kayak Mas. gini, Pak. Gedein dikit. Ya. Awalnya 100, terus ini kebalik, Pak, unit sama harganya. Maaf. Ya. Ya, awalnya 100, Pak. Terus harganya 9. Jadi dia 900. Terus pembeliannya 2 kali. Yang pertama 100 unit dengan harga 12 jadi 1.200. Lalu pembelian keduanya 100 unit dengan harga 11,25 jadi 1.125. Totalnya ini 3.225. Terus ending inventory Vivo-nya terakhir berarti 300 kurang 200 ya, Pak. Berarti sisa 100 unit. 100 unit dipakai yang terakhir, Pak. Jadi 100 unit dikali 11,25, hasilnya 1.125, lalu dikurang hasilnya 2.100, Pak. Ya. Ya, ini jurnalnya. Oke. Ada yang bertanya mengenai ini? Jadi kalau Vivo lebih mudah ya dalam hal pencarian apa nilainya, karena apa? Kalau di Vivo kan tidak tahu tuh masuk keluarnya barang karena tidak pernah menjurnal persediaan kan ya. Nanti yang dilihat hanyalah
persediaan akhirnya ada berapa unit. Nah, persediaan akhirnya itu nanti kita tentukan pakai harga yang mana, kan begitu. Ya nggak? Pakai harga yang mana. Ya, nah setelah ditentukan pakai harga yang mana, kita akan dapat kayak ini tadi kan ya. Oh, ternyata persediaan akhir adalah pakai harga yang terakhir waktu dia beli, yaitu 11,25 begitu. Ya. Jelas ya, kalau misalnya seperti itu, ya, berarti pakai yang 11,25, berarti persediaan akhirnya kita kalikan dengan harga yang 11,25. Oke, makasih Mas Nadir. Silakan di off dulu, sharingnya ya. Ada pertanyaan? Silakan. Nah, ini kalau ini LIFO ya. Cuma LIFO kan tidak lagi diperkenankan. Ya, kita lewati aja. Dan saya yakin ya perusahaan nggak ada yang pakai LIFO. Nah, ini nanti hanya apa? Tinggal bikin matriks ya, perbedaannya berapa begitu. Ya, dan ternyata kalau memang beda yang ada masalah. Kalau untuk pajak yang penting diperbolehkan dan hasilnya beda ya masalah. Yang penting apa? Digunakan metode yang memang diperbolehkan. Yang kedua adalah apa? Konsisten ya. Harus apa? Konsisten penggunaan metodenya. Begitu. Oke, silakan. Ada komentar? Halo? Kalau tidak ada, lanjut ya. Wah, ini bahasa Inggris nih. Saya kurang bagus dalam penerjemahan. Nah, ini yang pintar bahasa Inggris. Coba diterjemahkan siapa? Ayo. Mungkin. Ya, silakan Mas Bram. Ya, silakan. Jadi dampak apabila terdapat kesalahan atau error pada persediaan dalam laporan keuangan. Oke. Kesalahan yang terjadi dalam merchandise inventory atau persediaan barang dagang itu nanti akan mempengaruhi neraca dan juga mempengaruhi laporan laba rugi. Laba rugi, oke. Beberapa alasan atau beberapa sebab ya terjadinya kesalahan dalam pencatatan persediaan itu sebagai berikut. Yang pertama, persediaan sesungguhnya yang ada atau yang ada di dalam gudangnya si perusahaan itu salah dihitung, miscounted. Ya, oke. Kemudian yang kedua, biaya itu diatribusikan secara tidak benar ke dalam persediaan. Mungkin ada maksudnya beberapa biaya yang seharusnya tidak boleh dimasukkan atau tidak boleh dijadikan komponen biaya dalam persediaan tapi dijadikan, atau justru sebaliknya. Kemudian yang ketiga, persediaan yang in transit itu maksudnya persediaan yang tadi masih dikirim, baik itu dari pembelian maupun ketika penjualan, terkait dengan FOB shipping point ataupun FOB destination-nya. Itu dia disertakan atau justru tidak disertakan dari pencatatan persediaan. Nah, yang terakhir, barang persediaan yang konsinyasi itu secara tidak benar dia dimasukkan atau dicatat ataupun justru tidak dicatat sebagai bagian daripada persediaan si perusahaan itu. Begitu Pak mungkin. Ya. Oke, yang pertama. Yang kedua bahasa Inggris lagi kalau nggak salah. Yang lain siapa? Ayo. Yang jago bahasa Inggris nih, ayo. Halo? Siapa? Yang lain? Masa Mas Bram lagi? Ayo, siapa? Loh. Sitok gimana Sitok?
Sitok Srengenge. Pak, saya juga kurang Pak kalau bahasa Inggris. Yang lain, coba ayo. Nggak, arti apa leksikalnya nggak perlu Anda tentukan, yang penting Anda ngerti maksudnya itu. Gitu. Leksikal itu arti kamus ya, arti yang sesungguhnya. Yang penting pengertiannya ngerti gitu ya. Ya. Ada? Waduh. Saya, Nggak ada Pak. nih. Ya silakan. Mbak Siti, ayo. Kesalahan dalam inventory itu sering terjadinya saat ada perjalanan di akhir tahun. Perjalanan apa ini? Jadi kayak ada pengiriman di akhir tahun, terus pengiriman ke para konsumen atau pengiriman pembelian gitu. Ya, artinya Terus, muncul karena barang yang dikirim itu pada saat pengakuan atas tadi ya, salah pengirimannya begitu. Oke, terus yang kedua. Shipping term itu kepemilikan itu kalau misalnya si inventornya itu dibeli atau dijual dengan FOB shipping point, maka titel kepemilikannya itu diberikan kepada pembeli saat barang dikirimkan. Kalau misalnya FOB destination, kepemilikan itu diberikan kepada para pembeli kalau misalnya saat pembeli menerima barang tersebut. Jadi ada dua ya paling tidak di sini yang kita harus tentukan berkaitan dengan persyaratan atas penyerahan. Ya, saya dulu kalau kuliah disebutnya franko gudang penjual, franko gudang pembeli. Sama sih ya, shipping point sama apa? Ya, tapi dianggap diserahkan kepada pembeli. Tapi ada juga yang franko gudang pembeli ya, atau kalau nyampe di gudang pembeli baru diakui sebagai apa? Penjualan. Begitu. Nah ini yang kadang-kadang suka salah ya dalam penentuan sehubungan dengan persyaratan daripada shippingnya atau pengirimannya tadi. Gitu. Oke, yang ketiga. Ayo, siapa lagi? Ayo, yang lain. Izin mencoba menjawab, Pak. Ya, Mbak Putri. Dan Mbak Putri. Mbak Putri, coba dilihat wajahnya, saya kok agak lupa. Boleh? Sebentar ya, Pak, pakai kerudung dulu. Ya. Oh ya. Oke, silakan. Pak. Ya, sudah. Jadi inventory, suara saya terdengar nggak Pak? Terdengar. Jadi di sini inventory itu kan selain tadi udah dijelaskan oleh Siti, di itu kesalahan inventory itu juga sering muncul dari konsinyasi, inventory konsinyasi. Nah, produsen itu kadang mengirimkan barang dagangannya itu ke pengecer sebagai agen produsen. Nah, untuk perusahaan manufaktur ini disebut sebagai konsinyor. Dia itu mempertahankan hak milik itu barangnya terjual. Nah, barang dagangan tersebut dikatakan akan dikirim sebagai konsinyasi ke si retailer ini atau pengecer, disebut sebagai konsignee. Nah, untuk barang dagangan yang tidak terjual di akhir tahun, itu termasuk bagian dari inventory consignor, yaitu yang mengirim barang konsinyasi itu. Nah, kalau walaupun barang tersebut masih di pengecer atau si konsignor ini. Oke, ini saya rasa perlakuannya sama ya dengan akuntansi. Artinya Anda harus bisa mengetahui bagaimana perlakuan barang yang dititipkan tadi ya. Dan bagaimana yang dititipi tadi kan ya. Ya. Itu disebutkan tadi yang terakhir itu any unsold merchandise at year end is part of the manufacturers atau consignor inventory ya. Even though merchandise-nya masih ada di tangan daripada si consignee. Nah, ini yang perlu sikapi ya. Ya, pada saat pengakuan atas
barang konsinyasi. Oke, ini langsung aja ya, saya rasa mudah aja ini. Kalau Anda lihat di sini efek daripada kesalahan daripada inventory ya untuk current period income statement ya. Nah, ini efeknya adalah pada saat persediaan awal ternyata understate atau dicatat lebih rendah atau overstate dicatat lebih tinggi ya, maka pengaruhnya adalah di income statement ya. Pertama di COGS-nya atau cost of merchandise sold ya. Kalau understated maka ya untuk cost of merchandise sold juga sama understated. Tapi berakibat pada adanya apa? Gross profit yang overstate ya. Sehingga net income jadi juga apa? Overstate untuk itu. Ya, sementara untuk beginning inventory kalau overstate sebaliknya tadi ya. Ya, sebaliknya. Mungkin nanti bisa di simulasikan ya Anda. Gimana kalau misalnya understate? Artinya understate itu apa? Harusnya 100 dicatat 80. Kenapa Pak kalau 80? Ya tadi kesalahan-kesalahan tadi muncul yang tadi Anda sebut waktu mengucap bahasa Inggris tadi kan, gitu. Ya, bisa seperti itu. Ya. Efeknya apa? Kalau persediaan awal itu terlalu rendah. Nah, apakah cost of goods-nya jadi terlalu rendah? Nah, itu kan ya. Ya nggak? Bisa ya membayangkan itu, dipraktekkan ya. Ya. Oke, kemudian untuk endingnya sekarang. Kalau ending understate, maka cost of merchandise sold menjadi overstate. Sehingga gross profit menjadi understate. Sebenarnya kalau misalnya Anda lihat seperti ini, tinggal melihat aja kan. Ini ya tadi. Saya lihat tadi Excel-nya ya. Excel tadi, saya lihatkan lagi. Kan ada data ini kan yang perlu Anda lihat ya. Nah ini. Ini kan yang perlu Anda lihat. Nah, ini. Apa efeknya kalau persediaan awal jadi lebih kecil atau lebih besar? Pasti HPP-nya juga lebih kecil, lebih besar ya. Kalau HPP lebih kecil atau lebih besar, apa efeknya? Ya. Apakah nanti penjualan jadi lebih besar juga atau lebih kecil ya? Sehingga berakibat padanya gross profit lebih besar atau lebih kecil kan begitu. Terasa mudah saja kan ya matematisnya ya. Yang penting Anda sudah tahu rumusan ini kan. Tadi kan yang disebut kan adanya under atau over di mana? Persediaan awal sama persediaan akhir aja kan, ya gitu. Oke ya. Lanjut ya. Atau ada pertanyaan? Silakan. Nah ini ya, effect of inventory errors on 2 years income statement. Nah ini juga sama ya, ini untuk ending tapi ini untuk neraca ya. Kalau tadi kan efeknya apa? Untuk laba rugi kan ya. Ini sama juga kalau menurut saya. Ya, kalau ending inventory error understate, ya jelas ya, merchandise inventory juga pasti understate kan. Ini kan sudah sama. Current state juga sama, understate semua. Totalnya juga understate kan ya. Owner juga understate. Terus tadi mudah aja kan kalau neraca kan. Iya dong. Kalau persediaan kita salah mencatat dan itu salahnya jadi lebih kecil, semuanya jadi berubah kan? Atau merchandise kita juga lebih kecil di neraca, current aset kita jadi lebih kecil karena berpengaruh pada current aset kan ya. Total aset juga sama lebih kecil, termasuk owner's equity ya atau capital kita jadi lebih kecil. Ya, jelas ya kalau neraca ya, saya rasa lebih mudah dalam penentuan under atau overnya. Gitu. Oke, tadi ya isu perpajakan terkait inventory, ya inventory valuation tadi ya, cost, market atau kombil ya tadi ya. Kita kan pakai apa? Cost ya, inventory tadi ya, costingnya adalah FIFO, LIFO, average. Kita boleh pakai apa? FIFO dan average saja. Gitu. Oke, nah sekarang bagaimana penentuan daripada harga perolehan atau harga jual daripada persediaan. Nah, ini nanti Anda harus lihat
ada nggak hubungan istimewa di sana? Ya, ada nggak hubungan istimewa di sana? Jadi kalau kita membeli aktiva, ini sama ya dengan materi PPN, PPN awal ya, bukan yang PPN BEM atau lab PPN ya. Waktu kita memperoleh barang atau membeli BKP atau JKP, tapi ini kan kita bicara persediaan ya, yaitu BKP. Maka harga yang harusnya dicatat oleh pembeli adalah apa? Ya, lihat dulu pembeli penjual itu ada nggak hubungan istimewa? Masih ingat apa yang menyebabkan penjual pembeli itu ada hubungan istimewa? Kalau di PPN ada ya, di sebentar, pasal 2 ya. Kalau di PPA pasal 18 ya, mengenai hubungan istimewa. Bisa kita sebut ya. Yang pertama adalah apa? Kepemilikan, ya nggak? Yang kedua adalah apa? Ketergantungan ya, manajemen atau ketergantungan teknologi. Dan yang ketiga adalah keluarga. Nah, bagaimana Pak kalau tidak ada hubungan istimewa? Yang ada masalah berarti harga yang sesungguhnya itulah yang dijadikan sebagai dasar. Ya, kalau dipengaruhi Pak hubungan istimewa, maka jumlah atau harga yang seharusnya ya, artinya pakai apa? Harga pasar wajar nanti. Dalam hal tukar menukar, nah kalau ini ya tidak melihat ada hubungan istimewa enggak ya, selalu menggunakan apa? Jumlah yang seharusnya yang dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar. Kemudian kalau ada, nah nanti ini juga dibahas tersendiri ya, kalau nggak salah ini pertemuan ketiga atau keempat nanti. Penggabungan, peleburan, pemekaran usaha ya. Nah nanti di sini untuk likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilan usaha, itu juga sama harus menggunakan nilai pasar atau jumlah yang seharusnya dikeluarkan. Kecuali kalau oleh Menteri Keuangan boleh menggunakan nilai buku. Tapi ini harus apa? Seizin Menteri Keuangan. Nanti alasan-alasannya ada ya. Nanti mungkin disebutkan di materi yang berikutnya. Begitu. Atau di sini sudah ada? Oh belum ya. Nah ini dia ya. Kemudian pengenalan harta yang memenuhi pasal 4 ayat 3 Pak. Huruf A dan huruf B. Masih ingat ya? Pasal 4 ayat 3 ini. Bukan objek ya, huruf A, huruf B. Kalau ada apa perolehan ya atas harta, maka kalau misalnya ya tidak ada hubungan apapun, ya maka di sini nanti yang dipakai adalah nilai buku. Pak, PT ABC memperoleh harta, Pak. Oke, kenapa? Harta itu bisa aja sudah tetap atau persediaan ya. PT ABC memperoleh harta ini karena dapat hibah Pak dari PT X. Nah kalau antara PT X dan PT ABC ternyata tidak ada hubungan apapun, tidak ada hubungan istimewa maksudnya, maka yang dipakai nanti adalah nilai bukunya. Nilai buku daripada pihak PT X ya. Ini juga berlaku untuk apa? Aset tetap ya. Misalnya mesin, kendaraan, dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau tidak memenuhi, Pak? Tidak ada hubungan istimewa. Ya, pasal 4 ayat 3 huruf A. Ya, kalau ada hubungan istimewa, maaf ya. Kalau tadi yang pertama tidak ada hubungan istimewa, yang ini ada hubungan istimewa, bagaimana, Pak? Ya, kalau ada hubungan istimewa, maka nanti menggunakan apa? Nilai pasar. Ya, sama juga dengan yang Anda lihat di pasal 4 ayat 3 huruf C ya. Nah, juga pakai apa? Nilai pasar. Ya, jadi nggak bisa misalnya pengalihan. Nah, itu nanti juga dijelaskan ya di aset tetap ya mengenai penyusutannya ya. Ya, berapa nilai yang kita pakai sebagai dasar untuk penyusutan. Karena kalau nilai pasar ya berarti kayak seolah beli baru. Di penyusutannya dimulai 0 tahun ya. Kalau nilai buku dilihat nilai bukunya berapa, lalu sampai berapa lama penyusutannya. Itu nanti ya kita bahas di aset tetap ya. Pertemuan yang berikutnya nanti. Oke, kemudian persediaan dan pemakaian untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan ya, yang dengan rata-rata atau mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama atau FIFO. Ini sama ya untuk penghitungan harga pokok tadi, ya pakai FIFO atau pakai average ya. Oke, contohnya nih ya, PTA harta X, PTB harta Y.
Nilai sewa buku untuk PTA 10 juta, PTB 12 juta. Harga pasarnya sama, 20 juta. Kemudian tuker-tukeran nih, yuk kita tukeran yuk, kata PTA dan PTB, ayo. Ya, lalu disebutkan nggak ada pembayaran, tukeran doang, Pak. Ya, oke. Oke ya, kita sudah dapat tadi harga pasarnya 20 juta ya. Ya, nah ini nanti dilihat di pasal 10 ayat 2. Nah, nilai perolehan yang seharusnya dikeluarkan atau nilai penjualan yang seharusnya diterima. Maka di sini disebutkan, ada selisih dong Pak kalau begitu. Ya, keuntungan PTA adalah dia dapat harta daripada PTB senilai harga pasar 20, lalu dia punya harta yang diberikan kepada PTB dengan nilai buku 10. Laba rugi? Laba dong. Dapat 20, ngasihnya 10 kok. Iya nggak? Berarti labanya berapa? 10 juta. Sementara PTB ngasih 12, dapat 20 kan? Iya nggak? Iya. Maka apa? Labanya 8 juta. Dan ini adalah objek pajak nanti ya. Ya, sebagai objek pajak. Kalau dalam kasus ini terjadi di tahun berjalan, maka sebagai penghasilan yang apa? Di luar usaha gitu ya. Ya, penghasilan luar usaha. Oke, ada komentar ini? Silakan. Tidak ada? Lanjut ya. Wah, ini kok nggak gerak? Di layarnya kelihatan nggak ini? Nggak gerak juga slide-nya? Nggak gerak juga, Pak. Macet gitu, Pak. Iya, makanya. Kenapa lagi nih? Ya sudah, saya tampakkan ini aja, Pak. Biasa aja ya. Nggak, ini. Ini tadi ya? Benar nggak ini ya? Oke ya, nah ini peleburan ini. Jadi nanti dibahas juga ya di apa materi yang berikutnya berkaitan dengan peleburan. PTA dan PTB melakukan peleburan, ya peleburan ya, dan membentuk badan baru atau entitas baru yaitu PTC. Nah, nilai sewa buku dan harga pasar harta dari kedua badan tersebut adalah sebagai berikut. PTA punya harta dengan NSB 200 juta, PTB 300. Sementara harga pasarnya untuk harta daripada PTA adalah 300 juta, PTB adalah 450. Nah, kemudian nanti ada PTC ya yang bikin apa yang perusahaan barunya ini. Maka nanti sesuai dengan ketentuan, maka PTA akan mempunyai keuntungan ya. Yaitu karena harga pasar aktifannya 300, sementara nilai bukunya 200, maka ada apa? Laba 100 ya. Sementara bagi PTB ada laba 150. Nah, kemudian nanti PTC akan mencatat ya hartanya adalah berapa? 750 juta.
Terus Pak nanti dapat apa Pak si PTA PTB? Nanti ya waktu kita bahas di pembahasan berikutnya, nanti di sini ada apa? Saham ya, ataupun modal yang dimiliki oleh PTA PTB atas pembentukan PTC tadi. Ya, sehubungan dengan apa? Penyerahan daripada hartanya, begitu. Ya, seperti itu ya. Oke, kemudian dalam menjelaskan dengan kebijakan di bidang sosial, ekonomi, investasi, moneter, Menq dapat menetapkan nilai lain ya. Nah, ini nilai lain tadi. Atau pooling of interest ya, ini kita sebut nilai buku. Nilai buku itu nanti WP akan terhindar ya dari pengenaan pajak. Kok terhindar Pak? Kenapa? Ya kalau misalnya aktifannya dinilai dengan nilai buku, berarti antara harga yang sekarang dengan nilai saham bukunya dari perusahaan itu di pembukuan dia, kan sama jadinya kan? Nah kalau sama berarti apa? Tidak ada keuntungan untuk itu. Nah, nanti dalam hal ini PTC akan apa? Membukukan penerimaan harta sejumlah berapa? Sesuai dengan nilai buku masing-masing. Dan efeknya buat PTA dan PTB tidak ada keuntungan di sana. Karena tidak ada menghitung antara harga pasar sama apa nilai bukunya ya. Ya, tidak ada seperti itu. Nah, ini ya. Ini contohnya nilai pasar lagi nih. Dengan nilai pasar dari harta yang dialihkan. WPX menyerahkan 20 unit mesin bubut yang nilai bukunya 25 juta kepada PTY sebagai pengganti penyertaan saham. Oh, ini aneh. Saya ini sebenarnya harusnya materinya materi akta tetap nih ya, bukan materi persediaan ini, karena ini menyangkut masalah harta. Ya sudah nggak apa-apa ya. Nanti kalau ada lagi soal apa seperti ini di akta tetap, ya kita abaikan aja karena sudah kita pelajari di persediaan. Jadi misalnya saya ini punya mesin, lalu berkeinginan saya PT apa tadi? PTX ya, lalu berkeinginan memiliki saham PTY, tapi saya nggak punya uang. Apa yang saya lakukan? Saya serahkan mesin saya kepada PTY tadi. Dan sebagai penggantinya bukan uang yang saya dapat, tapi saham. Jelas nih maksudnya? Halo teman-teman? Jelas ya? Ya. Nah, ini disebutkan. Ya, oke. Si saya tadi, PTX, menyerahkan 20 unit. Nilai bukunya 25 juta. Sementara saham yang saya peroleh, nilai nominalnya 20 juta. Tapi harga pasar daripada mesin tadi adalah 40 juta. Maka PTY yang menerima mesin tadi akan mencatat aktiva tadi senilai harga pasar ya, yaitu 40 juta. Ya. Kemudian selisih antara nominal saham dengan nilai pasar ya, bagi saya sebagai siapa? Ini bagi PTY, maaf ya. Bagi PTY maka nanti muncul apa? Agio saham ya. Agio saham itu. Sementara bagi siapa? Saya PTX akan menghitung apa? Keuntungan ya, sebesar 15 juta. Begitu. Ada yang bisa membuat jurnalnya atas peristiwa ini? Untuk PTY sama PTX, silakan. Siapa yang bersedia untuk menjawab? Ada yang bisa bawa jurnalnya? PTY, jurnalnya gimana? Mohon izin mungkin boleh Pak share screen? Boleh. Share screen? Iya Bram. Mau share screen Bramnya? Ya, oke. Ya lewat Excel biar mungkin Oke, lebih silakan ini, Pak. ya.
Mungkin seperti ini Pak, yang PT apa? PTY. Yang PTY-nya mungkin seperti ini. Tadi nilai nominal sahamnya berapa? Ya. Ya. 20 juta Pak. Anda ini ya terbiasa pakai bahasa Inggris ya. Oke, nggak apa-apa. Sisanya sebagai agio. Ya, jadi mesin share capital itu bisa Anda sebut dengan modal saham ya. Sama ya. Ya, karena kan pakai nilai nominal kita bukan modal sahamnya. Lalu sisanya tadi Anda bilang dengan kata lain capital paid on capital ya, paid on capital atau share premium karena ada nilai lebih besar ya. Ini bisa Anda sebut dengan agio saham ya kalau di bahasa Indonesia. Oke, yang PTX. Gimana, Bram? Halo? Maaf Pak, barusan terputus Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Ayo, silakan. Mungkin seperti ini Pak, yang PTX jurnalnya. Ya. Ya, investasi ya, boleh ya. Investasi atau ya karena pembelian saham ini kan termasuk apa? Bisa dijadikan sebagai alat investasi ya. Jadi bisa Anda sebut investasi senilai daripada apa? Harga pasar daripada mesinnya. Kemudian kita keluarkan mesin seharga nilai bukunya, lalu sisanya adalah apa? Ya, gain on investment. Kalau mau melengkapi sebenarnya nggak seperti ini ya. Ya enggak. Karena apa? Harusnya mesin itu kita keluarkan sesuai dengan nilai perolehannya. Nanti baru yang di debat akan debat apa? Pak. Apa? Debat apa? Kalau ini mesinnya akumulasi depresiasi. Ya, akumulasi depresiasi. Ya. Tapi ini sekali lagi materi akses tetap ini bukan materi persediaan, tapi kok ada di sini ya udah kita bahas. Ya. Oke, ada komentar silakan dari apa yang disampaikan oleh Mas Bram ini. Halo, yang lain? Ya, kalau tidak ada, boleh Mas Bram kembali lagi ke itu. Oke ya, kembali lagi ke slide. Tadi sampai mana tadi? Oh ini ya, polling of interest ya tadi ya. Nah ini tadi ya. Oke, kemudian pilihan persediaan dan pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok ya, tadi sudah kita singgung ini. Ya, ini sudah tahu kan? Untuk apa namanya jawabannya tadi ya sudah kita coba tadi untuk rata-rata kan, rata-rata atau pakai Vivo ya. Nah ini untuk apa melihat daripada kejadiannya ya, jadi ini sudah kita urai tadi kan ya sebenarnya ya,
ya, dengan contoh tadi yang sudah saya berikan, ya. Ini ada yang pakai rata-rata atau yang pakai FIFO. Oke, nggak usah lagi kita ulang ya berarti. Silakan, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Siapa ini? Tapi ini Advent, Pak. Oh, Advent, ya. Silakan, Advent. Ini bahasan yang mirip ini juga, Pak. Kan tadi yang pertanyaan Siti juga, Pak. Pertanyaan nanti ya. Tadi kan kalau misalnya kita pakai biaya atau NRV kan yang dipilih selalu cost, Pak, selalu biaya. Nah, itu kan kata Bapak itu metodenya perbedaannya beda waktu ya, Pak ya. Itu kenapa jadi beda waktu ya, Pak? Bukannya dia kan nggak akan itu apa namanya terrealisasinya kan nggak bisa, Pak, karena nggak gimana ya, nggak akan terrealisasi nggak sih, Pak, harusnya. Jadi kan iya, langsung terrealisasi waktu di awal tahun gitu otomatis. Jadi waktunya itu tidak menunggu kayak misalnya piutang gitu, enggak. Sampai nunggu kalau ada realisasi ternyata yang punya utang nggak bisa bayar, itu enggak. Ini otomatis ya. Jadi tadi yang saya katakan sama Mbak Siti atau Mbak Tia ya, itu ya seperti itu yang harusnya kita lakukan. Ya, memang koreksinya ini sebenarnya koreksi beda tetap, ya, tapi kita nyatakan nanti terpulihkan otomatis gitu loh maksudnya. Jadi antara tetap sama waktu itu ya hanya beda kalau misalnya Anda mengoreksi tanggal 31 Desember akan terpulihkan 1 Januari gitu ya. Otomatis pada saat Anda menentukan harga pokok atau penghitungan di awal tahun begitu. Ya kalau mau ada sebut koreksi beda tetap ya nggak ada salahnya juga begitu. Karena nggak usah menunggu terpulihkan seperti penyisian yang lain. Gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk penjurnalannya nanti itu gimana, Pak? Kalau misalnya dia beda waktu, Pak, pas terpulihkan ya, Pak? Kan kalau misalnya ya karena terpulihnya langsung, sebenarnya tidak ada lagi hitungan atas pajak tanggungan ya, karena terpulihkan langsung di awal tahun itu. Cuman yang saya sebut, bagaimana, Mbak Tia? Kalau dianggap beda tetap gimana, Pak? Ya bisa beda tetap, karena kan terpulihkannya langsung di awal tahun itu. Gitu. Kan artinya koreksi itu kan kita tentukan nih, ini ada koreksi. Nah, koreksi itu muncul karena ada perbedaan, kan? Nah, permasalahannya nanti perbedaan itu akan terpulihkan pada saat penentuan di awal tahun begitu, penentuan awal tahun. Ya, karena secara fiskal itu kan tidak diperbolehkan, ya. Tapi nanti akan bisa dimunculkan lagi pada saat di awal tahun akan terpulihkan begitu. Ya kalau Anda mau nyebut beda tetap juga boleh seperti saya. Gitu. Oh, itu maksudnya beda waktu cuma pas periode dalam 1 tahun itu pas ada penjualan gitu ya, Pak ya? Pada akhirnya juga beda tetap juga ya, Pak ya? Iya, penentuannya kan. Oh iya Pak, paham. Berarti kalau misalnya saya nggak menjurnal pajak tangguhan itu nggak apa-apa kan, Pak? Nggak usah, nggak apa-apa. Oh iya, makasih banyak, Pak. Oke. Kasih, Pak. Ya. Oke, ada lagi? Silakan. Ini ada soal ya, tapi saya lebih prefer yang Anda pakai soal saya. Latihannya. Nah, ini latihan saya kasih. Cukup setengah jam. Kalau nggak cukup, saya beri waktu tambahan setengah jam lagi. Soal nanti saya akan sampaikan melalui WA. Bagaimana? Seperti biasa, dikumpulkan. Nanti jawabannya akan saya berikan langsung setelah Anda mengumpulkan semua. Diberi tambahan waktu saja, Pak. Oh iya, boleh. Iya, Pak. Nggak apa-apa ya. Nggak, maksudnya saya beri tambahan waktu nanti Anda protes. Pak, kan kuliah kita 2,5 jam, Pak. Kok jadi 3 jam, Pak? Begitu nanti. Nggak, protes itu nggak? Enggak, Pak. Tambahan, enggak ya, Pak. Semua sepakat ya? Ya, semua sepakat ya? Iya, oke. Iya, Pak. Kebaikan bersama lah ya. Kan latihan ini supaya Anda nanti pas ujian lebih gampang mengerjakannya. Gitu.
Kalau pas ada soal persediaan tentunya ya. Kalau pas nggak keluar ya nggak apa-apa, sebagai pengetahuan aja kan. Soalnya gampang, persis dengan yaitu periodik rata-rata. Oh, gampang kan? Cuman Anda tidak berhenti hanya menghitung harga pokok dan jurnal penyesuaian, enggak. Transaksi-transaksi yang terjadi, Anda juga harus jurnal. Misalnya, Pak, hari ini penjualan ada, Pak, secara kas. Maka jurnalnya apa? Kalau periodik? Halo? Cash pada sales revenue, Pak. Jangan lupa PPN-nya. Oh kan iya. Kita lagi belajar akuntansi pajak. Oh iya, Pak. Ya. Fed in. PPNPK Fed ya, out. pada PPNPK. Ya, oke. Berapa jumlah PM, tentukan apakah kurang atau lebih bayar. Nah, nanti kurang lebih bayarnya Anda jurnal penutup ya. Kalau kurang bayar, berarti apa? Jurnal penutupnya nanti PPNPK kita apa? Debet ya. PPNPK pada PPNPM pada hutang PPN. Ya, seperti itu. Oke, sebentar saya berikan soalnya. Mbak Andin? Halo Mbak Andin, dengar saya? Ya, nanti tolong dikoordinasi ya mengenai pengumpulan soalnya ya. Jadi sejam ya, Pak? Loh, mau setengah jam boleh, nggak apa-apa. Iya, Pak, maksudnya Jangan 1 jam. kelamaan, nanti kelamaan nanti Anda jadi terbebani juga. Sebenarnya kalau nanti Anda lihat soalnya setengah jam juga cukup menurut saya sih, kalau menurut saya ya. Tapi kan Anda ragu, wah ntar jangan lama ini. Gitu. Tapi saya nggak mau bikin lama, paling maksimal 1 jam. Tapi ini nanti dibahas gitu nggak, Pak? Atau udah dikumpulin? Saya kasih jawaban langsung. Nanti Anda lihat jawaban saya, nanti Anda tanya kalau nggak jelas gitu loh. Siapa? Di pertemuan berikutnya. Jelas, Bu? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Sebentar ya, saya share saya kasih dulu apa namanya soalnya di ini. Oh iya, Pak, mau nanya juga, Pak. Ya. Ini kalau ada yang di Boleh. kertas boleh, Excel boleh, Pak? Boleh. Oh, ya. Pokoknya mana yang Anda mudah aja, nggak usah dibikin susah. Pak, nggak, ini Pak, Excelnya lagi rewel. Pakai kertas boleh nggak Pak? Boleh. Pak, pakai Excel aja Pak, biar cepat ngitungnya. Boleh, gitu ya. Sebentar ya, saya cari dulu soalnya. Pak, izin Pak. Ya, silakan. Ini selama proses mengerjakan boleh live sebentar nggak Pak? Soalnya nge-lag gitu Pak laptopnya. Boleh apa? Live sebentar Pak. Oh boleh, nggak apa-apa. Nanti kan sebenarnya kuliah Anda kan sampai 4:30 aja.
Nanti kalau setengah 5 lift juga nggak apa-apa. Atau proses mengerjakan lift juga nggak apa-apa ya, supaya Anda lebih lancar kalau pakai Excel atau yang lain. Ya. Iya, Pak. Karena ini kan ya tambahan tugas dari saya supaya Anda udah dapat materi, ada soal dikerjakan. Ya. Nggak apa-apa Mas ya. Baik Pak, makasih Pak. Oke. Sebentar, ini sudah jadi soalnya. Sudah ada ya. Saya kirim ke grup ya. Oke, silakan. Waktunya sampai jam 5 ya mengerjakannya ya. Ya, nanti Mbak Andin tolong dikoordinasi ya mengenai pengumpulan. Saya rasa nggak lama kok ya, mungkin 20 menit juga udah jadi ini. Oke, sebelum setengah 5, saya masih on di mana? Di apa? Zoom. Nanti kalau mau bertanya, saya persilakan ya. Sudah dapat soalnya? Sudah masuk ke grup? Sudah Pak. Halo? Oke. Ya, silakan ya. Langsung kerjakan. Izin live sebentar ya Pak. Boleh.